Hai, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama aku Aila. Di sini aku mau memberikan sedikit tips tutorial tentang distribusi dan deskriptif data. Kita siapkan dulu SPSS dan Word-nya. Di sini kebetulan aku sudah memiliki tabulasi data. Nomor-nomor tabulasi data dari X1 sampai X14, dari Y1 hingga Y6. Selanjutnya kita buka ke SPSS. Ini udah muncul SPS-nya, dan sekarang kita salin atau ketik dari tabulasi yang kita miliki di Excel dari X1 hingga X14, TX, Y1 hingga Y6, TY kita tulis manual di variable view. Kita pertama di variable dulu karena membuka tabulasi data yang kita miliki. Di sini aku sudah mempunyai tabulasi data. Ini dari X1 hingga TY. Selanjutnya di SPS kita tulis dari X1 hingga total Y. Kebetulan barusan di sini angka 8, jadi aku ubah di angka 0. Desimal ini barusan di angka 2, di angka 2, jadi aku ubah angka 0. Di value itu sendiri barusan 0 karena berhubung STS kita buat lagi biar kalian tahu caranya. Yang pertama itu STS sangat tidak setuju di art. Yang kedua TS tidak setuju di art. Yang ketiga N netral di art. Yang keempat S setuju di art. Yang kelima SS di art sangat setuju. Klik OK. Selanjutnya kita copy paste. Ini aku udah tulis, kebetulan di sini aku lupa ubah. Barusan di sini kan desimal angka 2, di sini aku ubah angka 0. Dan angka di sini sudah hilang ya guys ya. Angka 0 di belakang sudah hilang, dan sekarang kita di total Y aku kasih nama motivasi kerja. Selanjutnya di measure, awalnya aku tuh di measure ini semuanya aku ganti scale, kalian ganti aja scale measure semua kecuali total X dan total Y kita ganti nominal. Sudah, dan ini data yang udah aku klik nominal dari hasil tabulasi yang di Excel. Selanjutnya kita ke data view. Di sini data view aku data view dapat dari tabulasi nominal tabulasi. Caranya itu kalian copy hingga ke bawah dari YX1 hingga akhir total Y. Kalian hanya mengcopy dari angka 20, dan hasil yang di bawah itu gak usah di copy. Selanjutnya kebetulan barusan aku sudah bikin, dan sekarang di analyze. Kita buka deskriptif statistik. Selanjutnya kita buka di analyze. Klik deskriptif statistik, pilih frekuensi. Dan sekarang dari Y1 hingga motivasi kerja kita klik Selanjutnya kita pilih analyze. Kita akan mencari distribusi frekuensi data. Yang pertama deskriptif statistik, kita buka frekuensi, dan yang pertama dari X1 kita kembalikan. Di sini kita copy dari X1 hingga X14, dan sekarang kita pilih statistik dan filament median start
range, dan klik continue. Dan card, kita pilih card, noun. Di sini aku sudah klik noun dan continue. Habis itu kita oke. Ini nominal dari X. Selanjutnya kita cari di Y. Caranya sama kayak yang tadi. Sekarang kita pilih frekuensi, klik, tinggal ke bawah dan kembalikan lewat panah. Dan sekarang kita pilih dari Y1 hingga Y6. Bonus total X nya kapan, Mbak? Ntar lagi habis ini ya guys. Selanjutnya pilih statistik. Dan seperti yang tadi, main, median, state deviation, range, continue, dan card. Kita pilih noun, continue, dan oke. Di sini hasil dari Y, nominal dari Y. Selanjutnya kita mencari total X dan total Y, di analyze, deskriptif, statistik. Sama caranya kayak yang tadi, frekuensi. Bedanya kita ini kita kembalikan panah dari X1 hingga total X, klik panah, statistik, sama yang kayak barusan, continue, card kita sama, noun, dan klik OK. Sini sudah keluar frekuensi dari tabel dari distribusi dan deskriptif data. Selanjutnya kita cari yang total Y. Ini klik dulu dan kita klik Y. Ini motivasi kerja Y, total Y, klik panah, dan caranya sama seperti yang tadi. Selanjutnya di catch, caranya sama seperti yang tadi, langsung di OK. Dan ini frekuensi dari total Y. Selanjutnya kita akan selanjutnya kita buka SPSS. Selanjutnya kita akan membuat uji validitas dan reliabilitas. Yang pertama di variable view, di name, kita tulis seperti yang awal tadi hingga X, total X. Total, dan kalau di name kita tidak boleh menggunakan spasi, kita hanya menggunakan underscore. Total X. Selanjutnya kita buat Y1, enter. Di sini kita sudah menulis data dari Excel yang barusan, dan sama di desimal kita ubah 0. Karena di belakangnya agar angka nolnya terhapus, paste. Sini aku udah ubah dari desimal ke angka 0, dan sekarang aku ubah lagi value seperti yang tadi.
D. Dan di measure sama, kita scale. Sorry, di tata sama kayak tadi di nominal. Dan di total Y kita ubah juga nominal. Di sini aku sudah ubah. Bedanya di sini aku tidak menggunakan bonus dan motivasi kerja. Data view kita salin lagi, copy dari X1 hingga di total Y. Klik copy. Selanjutnya di values kita ubah di non lagi, dan selanjutnya di data view kita copy dari X1 hingga TY. Selanjutnya di data view paste. Sudah keluar. Sekarang selanjutnya kita di analyze, di correlate kita pilih verified. Di sini sudah muncul, dan sekarang kita X1. Sorry. Kita panah, dan sekarang kita pilih variabel, klik panah ke variabel, kita pilih version to type, kita klik version, klik to type, terus selanjutnya di flag kita klik flag, dan selanjutnya kita pilih ini sudah muncul correlation dari validitas, uji validitas dan reliabilitas. Selanjutnya untuk reliabilitas tabel itu melihat dari tepi, sama seperti signifikan. Jika validitasnya itu dilihat total, dikatakan valid apabila reliabilitasnya itu dinyatakan valid lebih besar dari 0,05. Di sini lebih besar dari total X apabila reliabilitas itu sendiri dilihat dari total X apabila dikatakan valid jika R-nya itu lebih besar dari 0,05 dan signifikannya itu sendiri lebih kecil dari 60%. Selanjutnya dari validitas itu sendiri ialah semakin lebih besar bisa dinyatakan konsisten, dan jika lebih kecil bisa juga dinyatakan konsisten, itu reliabilitas. Kebalikannya ya. Selanjutnya kita melihat reliability-nya. Selanjutnya kita melihat reliability. Yang pertama kita buka analyze, kita ke scale, kita cari reliability analysis, dan selanjutnya kita reliability, dan selanjutnya X1 hingga X14 kita klik, pindah ke item, dan modelnya kita harus model alpha. Di sini aku sudah pilih model alpha. Di sini kita kosongkan, selanjutnya kita klik OK.
ini output dari variable reliability. Dan selanjutnya kita mencari yang Y, analyze, quarter verified. Selanjutnya kita buka analyze, kita scale, pilih sama seperti yang tadi caranya di reliability analysis, dan kita di item itu ganti ke Y. Selanjutnya di I1 total X, taruh di item. Oke. Di sini tabulasi dari Y, variabel Y. Dan selanjutnya kita akan Cronbite alpha 780 berarti variabel. Jika Cronbite alphanya 780, jika Cronbite dari alphanya 780% berarti variabel. Dan di Y, jika Cronbite alphanya 767 atau 76 karena lebih dari 0,60 jadinya jadinya reliabilitas. Selanjutnya kita save. Mana ini? Output reliability. Save. Selanjutnya ini karena sudah tersave jadi kita klik now dan kita ulang ke variable view. Now juga kita buka. Di sini aku sudah ada di SPSS dan sekarang kita akan membuat uji asumsi klasik. Yang pertama kita ke tabulasi datanya dulu dan TX kita copy. Aku sudah ada di SPSS dan sekarang kita membuat uji asumsi yang klasik. Yang pertama kita tulis X dan Y. Di uji asumsi klasik hanya dua data yang kita gunakan, yaitu total X dan total Y. Dapelnya bonus. Selanjutnya di value kita tetap non dan di measure kita ubah scale. Ini ubah scale semua. Selanjutnya kita ke data view. Di sini ada X dan Y. Kita ambil tabulasi datanya di total S. Kita copy. Kita paste. Dan selanjutnya yang S kita copy juga. Sorry.
paste, kita copy lagi. Selanjutnya kita paste. Ini udah muncul dan sekarang kita buka di analyze. Di analyze ini kita pilih regression. Mana regression? Kita pilih regression, selanjutnya kita pilih klik linear dan Y ini kita taruh di dependent dan S kita taruh di is independent. Dan selanjutnya kita klik statistik dan kita klik model fit. Ini udah aku klik model fit dan sekarang klik estimators dan selanjutnya kita klik deskriptif. Dan selanjutnya kita klik collinearity. Selanjutnya kita klik lagi Durbin Watson dan selanjutnya kita covariance. Kita cari covariance dan selanjutnya di matrix kita cari matrix. Pilih Durbin Watson dan covariance matrix, estimates, model fit, descriptive, collinearity, klik dan continue. Selanjutnya kita pilih plot dan di spread ini kita ke X dan spreadsheet ini kita ke Y. Selanjutnya kita spreadsheet, pilih spreadsheet ini kita taruh di klik Y, spreadsheetnya ini kita klik X. Setelah itu kita pilih histogram, klik histogram, kita pilih normal probability dan klik normal probability dan continue. Habis itu save. Selanjutnya kita pilih unstandard. Selanjutnya pilih continue dan klik OK. Sudah muncul. Kalau data tidak normal pakai dan di sini jika menggerombol berarti terjadi collinear. Dan selanjutnya selanjutnya kita cari di Y. Karena ini udah di X, sekarang di Y. Kita sudah mendapatkan hasilnya, sekarang di analyze. Seperti tadi. Mana ada ya? Regression. Dan selanjutnya kita akan mencari regresi sederhana. Kita buka SPSS yang tadi di variable view data X dan ini hasilnya. Dan sekarang kita kembali kita simpan dulu. Output uji asumsi klasik, save. Selanjutnya kita akan mencari
Selanjutnya kita akan mencari regresi sederhana. Karena ini sudah aku save tadi di awal, sekarang di now. Selanjutnya kita buka SPSS lagi. Kita tulis X lagi. Di sini kita ubah desimal ke angka 0. Habis itu kita measure di scale dan kita tulis bonus. Bedanya yang tadi kita nggak nulis bonus ya di labelnya, sekarang motivasi kerja. Sudah, habis itu kita di analyze, sebelumnya di data view. Hampir yang sama yang tadi, kita copy. Paste, di situ yang Y kita copy juga. Kita buka SPSS, pilih paste. Selanjutnya kita buka di analyze. Di sini kita buka di regression, sama-sama yang kayak tadi. Kita buka di di linear, dan kita ubah ke X. X itu independent dan Y itu dependent. Selanjutnya kita pilih OK. Ini coefficient dari hasil regresi sederhana. Uji determinasinya R square-nya itu 27%. R square-nya itu 27%, berarti bonus berpengaruh 27% pada motivasi kerja. R square-nya di sini 27%, berarti bonus berpengaruh 27% pada motivasi kerja. Selanjutnya kita klik file. Selanjutnya kita simpan, klik save, dan output regresi sederhana.